Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang kedanya muliakan Tengku Imam sebuah Mbak Bengoh yang mulianya. Kemudian yang ulun tuan hormati kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran Mbak Bengoh yang mulianya kekuatan dan kekuasaan pada hakikatnya di tangan Allah yang Maha Kuasa. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membicarakan tentang dalil di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mbak Bengoh yang mulianya, gedanya lanjutkan Al-Baqarah ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillahi walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Setelah dalil yang menyebutkan keesaan Allah nyata bak manusia, wa minan nas, sebagian daripada manusia adalah orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai sembahan mereka, andada, asnama, menjadikan oleh mereka selain daripada Allah akan ketuhan yang mereka sembah, yaitu patung. Padahal telah Allah nyatakan dalil. Oleh kita telah melihat dengan jelas dalil-dalil yang menunjukkan tentang keesaan Allah, namun ada sebagian manusia setelah tegaknya dalil mereka menyembah selain daripada Allah, yaitu mereka menyembah patung. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai patung-patung itu, syarikat-syarikat Allah, sebagaimana orang beriman mencintai Allah. Orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka mencintai andada patung, sebagaimana orang beriman mencintai Allah. Kahubbillah, lebih dekat kepada danymu, didefinisikan kama lagi orang beriman mencintai Allah. Menyatafsirkan mereka mencintai patung-patung itu sama seperti cintanya kepada Allah, maka terjadilah persamaan di antara cinta kepada Allah dan cinta kepada patung.
Maka bagaimana mungkin dikatakan sama cinta kepada Allah dan kepada patung, sementara Allah itu khalik dan patung itu makhluk? Maka karenanya yang lebih munasabat mereka mencintai patung-patung itu sebagaimana orang beriman mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih sangat cinta mereka kepada Allah dibandingkan cinta orang-orang kafir kepada patung. Bahkan cinta orang beriman kepada Allah lebih berat dibandingkan cinta orang kafir kepada patung, dikarenakan cinta orang beriman kepada Allah tidak berpaling di dalam keadaan apapun. Kita mencintai Allah di dalam keadaan senang, kita mencintai Allah di dalam keadaan susah, kita mencintai Allah di dalam keadaan kaya, di dalam keadaan miskin, kita mencintai Allah di dalam keadaan makmur, kita mencintai Allah di dalam keadaan yang sangat genting. Maka cinta orang beriman kepada Allah sangat jauh lebih berat dibandingkan dengan cinta orang kafir kepada patung. Mereka mencintai patung-patung itu, mereka menyekutukan Allah dengan patung-patung dikala mereka di dalam keadaan gembira, di dalam keadaan mereka itu senang. Tapi manakala petaka menimpa mereka, maka mereka kembali kepada Allah, menyokatuh dalam keadaan genting Cina yang meredip. Ya, maka cinta orang beriman kepada Allah lebih berat daripada cinta orang kafir kepada patung. Dan cinta kita orang beriman kepada Allah adalah cinta yang mukabalah. Kita mencintai Allah, Allah juga mencintai kita. Beda dengan cinta kepada patung, beda dengan cinta kepada sekutu-sekutu Allah. Orang kafir mencintai patung, tapi patung tidak pernah mungkin mencintai mereka. Bagaimana bisa benda yang mati mencintai, sementara mereka tidak mempunyai hati, mereka tidak hidup, mereka tidak mempunyai pandangan, tidak bisa mendengar dan sebagainya. Maka cinta orang beriman kepada Allah adalah cinta mukabalah. Kita mencintai Allah, Allah juga mencintai kita. Maka cinta Allah lebih sangat kepada tanyu ketimbang kita mencintai Allah. Lebih berat gatih Allah ke orang beriman daripada gatih orang beriman kepada Allah. Sebab Allah yang menjadikan kasih, Allah itu yang menjadikan cinta, Allah itu yang menjadikan hati, Allah itu yang menjadikan hidayah kepada kita sehingga kita mencintai Allah. Karenanya cinta Allah kepada orang beriman lebih berat daripada cinta orang beriman kepada Allah. Dan tidak ada bandingan cinta Allah kepada kita orang beriman. Walau tara alladhina zalamu idh yarawna al-'adab إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Walau tara, jikalau engkau lihat hai Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Alladzina zalamu, terhadap orang-orang yang zalim mereka. Dengan apa mereka berbuat zalim? Dengan menjadikan patung-patung sebagai sekutu Allah. Dengan sebab mereka itu maksiat kepada Allah. Dengan sebab mereka menjauhi diri daripada Allah. Kata Allah, hai Muhammad, ketika engkau lihat akan orang-orang yang zalim, yarawna, dimaknakan dengan idza, apabila melihat oleh mereka orang-orang yang zalim itu terhadap azab Allah, la ra'aita amran azima, maka sungguh engkau lihat akan perkara yang hebat, hai Muhammad, ba'wate yaumil qiyamah. Di sana terjadi pembalasan Allah akibat perbuatan manusia di dunia. Maka ketika itu manakala kamu lihat orang yang zalim, dikala mereka melihat adab Allah, annal quwwata lillahi jami'a, ketika itu mereka melihat sesungguhnya kekuatan itu sabit bagi Allah. Tidak ada kekuatan yang lain selain daripada Allah. Uro kiamat takalan, hana kekuatan badannya, tidak ada daya pada manusia itu. Tidak ada kehebatan dan keagungan pada manusia selain daripada kekuatan dan keagungan daripada Allah. Maka sekiranya manusia mengetahui bahawa kekuatan sesungguhnya terletak pada Allah, tentunya di dalam hidup tidak akan congkak. Tentunya di dalam hidup tidak akan sombong dan takabur kepada Allah. Sekiranya kita mengetahui seberapa dahsyat azab Allah di yaumil qiyamah, tentunya kita akan beriman kepada Allah. Kita akan menjalankan akan syariat agama Allah. Tentunya kita akan tunduk dan patuh di bawah perintah Allah. Kenapa sebagian manusia itu jauh dengan Allah? Karena mereka tidak mengetahui akan kekuatan Allah. Mereka tidak mengetahui akan adab yang Allah berikan akibat daripada kufur kepada Allah. Mereka tidak mengetahui akan ancaman Allah disebabkan mereka itu berbuat maksiat kepada Allah. Maka pada hari itu kita lihat, innal quwwata lillahi jami'a, kekuatan yang sesungguhnya adalah milik bagi Allah, jami'a, sekalian kekuatan itu milik bagi Allah. Wa anna Allaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah itu sangat berat siksaannya. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Apabila tabarra'al ladzina tubi'u, melepaskan diri oleh orang-orang yang diikutkan di dalam dunia. Siapa para pemimpin yang zalim? Siapa yang di dalam dunia diikutkan? Syaitan dan iblis. Ingatlah ketika para pemimpin-pemimpin itu
melepaskan diri minal ladzina taba'u daripada orang-orang yang mengikut mereka, artinya daripada orang-orang yang di dalam dunia mengatakan mereka tidak sesat sehingga mereka mengikut mereka. Wara'awul adab, dan pada hari itu mereka melihat azab Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, dan pada hari itu Allah putuskan di antara mereka tali persaudaraan yang mereka ikat di dalam dunia, di mana pada hari kiamat semua orang melihat azab Allah. Pada hari kiamat, wa taqatta'at, Allah putuskan di antara mereka al-asbab, artinya wasilah, tali persaudaraan yang mereka ikat, tali kasih sayang yang mereka ikat di dalam dunia. Pada hari kiamat Allah putuskan. Maka ketika itu wa qala alladzina taba'u, berkatalah orang-orang yang mengikut mereka, lau anna lana karrah, sekiranya Allah kembalikan kami kepada dunia, fatabarra'a minhum, fanatabarra'u minhum, maka sungguh kami melepaskan diri daripada mereka para pemimpin-pemimpin zalim itu. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka melepaskan diri terhadap kami pada hari ini. Maka begitulah kejadian pada hari kiamat. Para pemimpin-pemimpin zalim, orang-orang yang mengajak kita kepada maksiat kepada Allah, orang-orang yang kita ikuti mereka, sementara mereka itu zalim, sementara mereka itu maksiat kepada Allah, dan kita anggap mereka itu adalah orang baik-baik. Pada hari kiamat, ketika mereka melihat azab dan ancaman Allah, mereka semua melepaskan diri. Contoh Fir'aun, dikala mereka melihat azab Allah, maka mereka melepaskan diri daripada pengikut-pengikut mereka. Haman, Karud, Yaman dan sebagainya, bakwate melihat azab Allah. Mereka semua takut terhadap Allah, takut terhadap ancaman Allah, takut terhadap neraka Allah. Ketika itu mereka semua melepaskan diri. Bakwate takalan ditanya masing-masing pilih draw matanya. Tidak ada para pemimpin yang mau membela, tidak ada para ikutan kita yang mau membantu. Maka takut sekiranya law anna lana karrah, sekiranya kepada kami diberikan kesempatan kembali ke dunia, maka sungguh kami melepaskan diri dari mereka. Kami tidak akan mengikut dari kezaliman mereka, kami tidak akan mengikut akan kefasikan mereka. Maka pembicaraan lau anna lana karrah ini adalah penyesalan yang amat luar biasa yang Allah berikan pada hari kiamat, di mana hanya menyesal terhadap hidup dalam dunia kesempatan yang Allah berikan. Tanya diberikan oleh Allah harta, menyesal kenapa harta itu tidak dipakai buat ibadah. Kita diberikan umur panjang oleh Allah, menyesal kenapa umur yang panjang Allah berikan tidak kita pakai kepada taat kepada Allah.
Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan berbagai macam nikmat kepada kita, kita menyesal. Kenapa? Kesempatan dan nikmat yang Allah berikan tidak kita pakai untuk berubudiyah kepada Allah. Maka hari itu adalah hari terjadinya penyesalan yang luar biasa. Bercita-cita kita kembali ke dunia. Namun kalau sudah datangnya hari kiamat, tidak mungkin kita kembali ke negeri dunia. Maka terjadilah penyesalan yang amat luar biasa. Kita katakan sekiranya kesempatan diberikan kepada kita, kita melepaskan diri daripada para pemimpin zalim. Kita melepaskan diri daripada orang-orang yang kita ikuti, yang kita anggap betul ternyata salah. Kata Allah, kadzalika yurihimullah hasratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Kadzalika, demikianlah, artinya sebagaimana melihat oleh mereka akan azab yang sangat berat, sebagaimana mereka melepaskan diri dari sebagian mereka, yurihimullah, juga pada ketika itu Allah nampakkan kepada mereka a'malahum, akan amal perbuatan mereka yang buruk, amal perbuatan mereka yang kufur kepada Allah, yang maksiat kepada Allah, yang bersikap zalim di dalam dunia. Semuanya Allah nampakkan pada ketika itu. Hasratin, keadaan mereka setelah melihat amal mereka, mereka di dalam keadaan hasrat, artinya menyesal yang amat luar biasa, kata Allah. Hasratin alaihim, sangat menyesal di atas mereka, di atas perbuatan yang pernah mereka lakukan. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka keluar daripada neraka, mereka kekal di dalamnya ba'da dukhuliha, setelah mereka masuk ke dalam neraka. Tidak ada seorang pun yang setelah masuk yang bisa keluar kecuali mereka di dalam keadaan beriman kepada Allah. Kemudian di atas imannya mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka setelah dosa-dosanya itu habis terbakar, baru mereka keluar daripada neraka Allah. Maka inilah pada kesempatan yang sangat singkat ini yang kita bicarakan menyangkut tentang kekuasaan pada yang hakiki adalah terletak pada Allah. Tidak ada daya dan manusia, tidak ada kekuatan yang ada pada manusia yang bisa membantunya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan manusia pada hari kiamat. Maka karenanya di dalam hidup berubudiyahlah kepada Allah. Di dalam hidup patuhilah dan laksanakanlah akan perintah Allah. Di dalam hidup kita menjauhi akan larangan Allah. Kiranya pada hari akhir kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Tidak ada kasih sayang dan rahmat yang lebih besar daripada kasih sayang dan rahmat Allah. Allah lah yang maha kasih, Allah lah yang maha cinta. Tidak ada kasih dan cinta yang lebih besar daripada kasih dan cinta Allah. Kiranya kita semua pada hari yang berbahagia ini mendapat kasih dan cinta daripada Allah, dan Allah selamatkan daripada azab Allah, dan Allah masukkan kita semua di dalam nikmat syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم علمنا ما جهلناه وذكرنا ما نسيناه وفهمنا ما لم نفهم لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك إنك أنت العليم الحكيم اللهم نور قلوبنا بنور القرآن ونور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور هداية الله رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته